Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So this time kita bakal update untuk posisi price action daripada Bitcoinnya. Tadi saya sempat update untuk market update atau fundamental update. Please guys, please before kalian nonton video Bitcoin ini, make sure kalian mampir dulu ke sana supaya kalian tahu apa yang menjadi penyebab utama daripada reboundnya Bitcoin hari ini. Jadi di situ ada pembahasan tentang statement daripada si Jerome Powell, which is ini adalah key point untuk kita pantau ke depannya, dan juga ada pembahasan seputar CPI yang rupanya kalau teman-teman ingat beberapa hari terakhir kita sempat bahas soal CPI di mana angkanya sama, tapi kali ini udah berubah jadi 6,2% forecast untuk minggu depan. Dan kalau misalkan dengan demikian data CPI ini memang ternyata benar-benar turun sesuai dengan ekspektasi daripada para pelaku pasar, ini artinya adalah kondisi yang cenderung positif buat stock market dan juga untuk crypto market. Nah, sekarang kita bakal coba untuk cek daripada si price actionnya. Starting dari Bitcoin di time frame daily, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini, kita tuh udah bener-bener tertekan ya, dalam artian testing ke level key resistance, key support yang kita udah sempat bahas dalam beberapa hari terakhir. Dan every time kita testing deket ke level itu, kita udah dapat reaksi beberapa kali. 1, 2, 3, kemudian 4. Ya, 4 itu adalah pada pergerakan kemarin. Kita belum sampai ngetes ke EMA 21. Tapi kalau seandainya hari ini kita ngelihat Bitcoin mampu bertahan di atas EMA 8, lagi-lagi moving average exponential yang periode 8, ini artinya adalah sebuah kondisi yang cukup positif buat Bitcoin tetap on track untuk berpotensi ngetes ke level $25.000. Oke. Kenapa $25.000? Kita tahu di sini adalah area yang bisa dikatakan memiliki resistance yang cukup strong, powerful pada pergerakan tanggal 15 Agustus 2022. Karena setelah itu, kamu bisa lihat rejection terjadi dalam kondisi yang sangat agresif. Jadi, kalau misalnya Bitcoin sampai ke level tersebut, minimal kita akan melihat reaksi. Ya, walaupun kita nggak bilang seperti ini gitu ya, kita nggak ngeliat dia turun benar-benar langsung drop signifikan, karena kita nggak tahu apa kira-kira yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Apakah Jerome Powell ngomong lagi lebih hawkish lagi daripada yang sebelum-sebelumnya, atau mungkin ternyata CPI di luar dugaan. Ketika orang-orang expect jadi 6,2%, ternyata CPI-nya naik jadi 7%. I think that's possible. Tapi sejauh ini, at least kita punya waktu 1 minggu untuk sampai di hari Selasa depan, di mana CPI akan dirilis pada Selasa depan. Dan kalau misalkan Jerome Powell mempertahankan stance-nya saat ini, dan para pelaku pasar juga sama mempertimbangkan hal yang cenderung ke arah dovish, which is kalau misalkan di sini satu statement pamungkasnya Jerome Powell adalah dia berkata bahwa tergantung daripada reaksi data ya. Jadi istilahnya kita ngelihat data dulu, dan disitulah yang akan menjadi sebuah penentu daripada bagaimana Jerome Powell dan kawan-kawan atau the Federal Reserve akan bereaksi terhadap kondisi inflasinya. Dan saya pikir data inilah yang menjadi kunci utama untuk pergerakan kita selama beberapa bulan mendatang. Ya, hopefully ya beberapa bulan mendatang. Karena setelah data tersebut harusnya di pertemuan bulan Maret itu bakal jadi satu faktor mungkin sebuah faktor penentu yang paling utama terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh The Fed. Apakah dia akan mempertahankan di angka 5% ataukah dia akan naikin lagi jadi 5,5%. Itu bakal menjadi key poinnya. Nah, ya itu once again ya teman-teman, kita bakal memiliki sebuah potensi yang lumayan positif kalau misalkan once again Bitcoin mampu bertahan di atas EMA 8, closingnya di atas EMA 8. Kenapa demikian? Kamu juga bisa perhatikan bahwa di time frame daily saat ini ada possibility, selain di sini kita melihat bullish engulfing, kalau kita cover sampai yang di candle ketiga di sini juga, ini berpotensi membentuk yang namanya Three River Morningstar. Jadi Three River Morningstar sendiri kalau berdasarkan price action atau candlestick pattern itu artinya lebih cenderung ke arah bullish reversal pattern. Oke, once kita ngelihat kondisi ini kita butuh satu kali confirmation untuk next day-nya. Jadi next day candle, which is besok ya, dipergerakan pada kisaran hari Rabu ya. Ini bakal menjadi satu faktor penentu. Kalau kita lihat bull candle close dalam kondisi seperti ini bakal jadi confirmation buat kita melihat Bitcoin on track menuju ke level $25.000. Alright, nah teman-teman, kemarin kita ada bahas juga soal
syarat untuk Bitcoin bisa nge-reclaim level $23.000. Saya pikir hari ini kita akan lebih dekat dengan konfirmasi tersebut. Karena salah satu faktor yang saya perhatikan untuk di time frame hourly-nya. Ya, ini kita review sedikit ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian perhatikan di sini sebenarnya ada wave count. Saya buat wave count berupa Elliott wave count untuk bullish yang sebenarnya potential target wave 5 itu bisa di kisaran $25.000. Oke, dasarnya kalau teman-teman lihat di sini ini 1 2 3 4 dan kemudian 5 finishing, mungkin di sini adalah wave 3-nya kita. Jadi saya akan tepatkan seperti ini wave 3. Lalu progres yang terjadi pada Bitcoin saat ini itu cenderung membentuk yang namanya A, B, and then C corrective waves. Dan kondisi seperti ini itu cenderungnya dikatakan dengan yang namanya running flat corrective pattern. Nah, karena kita mau melihat ibaratnya di sini bahwa kalau misalkan Bitcoin bullish, apa sih yang menjadi kunci utama yang saya perlu perhatikan? Pertama adalah, kalaupun harganya break dari wave A, kita ngelihat dia nggak mau terlalu signifikan. Paling tidak kalau misalkan teman-teman mengukur menggunakan Fibonacci extension, paling tidak itu harusnya berada di kisaran level 1236. Ya, 1236. Kalau misalnya terextend, mungkin kita bisa tercapai sampai 1,382. Jadi jatuhnya tahanan paling strong itu ada di 22.250 dan $22.500 lebih kurangnya di area ini. Ini adalah area yang sangat krusial untuk kita lihat possible of wave C-nya. Tapi kalau misalnya running flat, seandainya running flat, maka seharusnya kita mesti melihat Bitcoin bertahan sedikit lebih tinggi daripada wave A-nya. Dan saat ini yang kita perhatikan adalah seperti ini. Ya, jadi kita ngelihat slightly higher pada posisi saat ini. Dan kalau teman-teman turun time frame, kalian mau lihat lebih detail ke time frame yang 60 menit misalnya, kita bisa lihat sebenarnya wave count-nya ini clearly memenuhi, istilahnya memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk kita melihat yang namanya ABC corrective waves. Ya, di sini saya akan ganti jadi yang lebih kecil, minuscule seperti ini. Kemudian di sini wave A, ya, and then B, and then C. Oke, di sini ada confirmation untuk wave B-nya. Jadi yang wave ABC ini saya akan ubah jadi lebih kecil, seperti ini kira-kira. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman sekalian. Dan terakhir progresnya adalah wave 1, 2, and then wave 3, and then wave 4. Atau wave 4-nya di sini dan terakhir wave 5 di sini ya. Jadi lebih kurang seperti ini gambaran yang saya lihat saat ini untuk possible market saat ini. Jadi kalau kita lihat ini progresnya sudah memenuhi syarat untuk yang namanya ABC running flat corrective waves, dan saat ini kita cuma butuh sekali confirmation aja di mana Bitcoin itu kalau bisa dia berhasil break daripada area supply yang ada di kisaran 23.400. Oke. Kalau teman-teman pengen tahu kenapa reasonnya di level tersebut, jadi kalian perhatikan di sini bahwa sebelumnya kita sempat create base yang lumayan strong dan finally berhasil di break. So the question is, duit siapa yang siap? Ya, dari mana dia datang? Apakah level yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Nah, kalau kalian jawab yang keempat, tekanan sellers masuk dalam kondisi yang sangat masif, and then kita nggak ngelihat yang namanya lower low terbentuk kalau misalnya pada time frame hourly. So far, ini adalah lowest price kita bertahan di atas level itu untuk beberapa kali. Ada 1, ada 2, 3, 4, dan terakhir kita ngelihat dia nanjak mengikuti pergerakan daripada S&P 500. Nah, kalau misalkan kita mendapati pergerakan saat ini itu memenuhi syarat ya, seandainya kita memenuhi syarat untuk yang namanya kita ngelihat wave pertama. Jadi ketika kita melihat progres yang terjadi pada saat koreksi, diharapkan dia bertahan di level tertentu ya untuk membentuk yang namanya higher low alias si wave 2-nya, baru kemudian kita ngelihat dia ongoing wave 3, 4, dan 5 ya. Dan wave 2 istilahnya yang saya expect, ini teman-teman yang garis biru ini adalah highest of sesi Asia di tanggal 6 Februari, which is hari Senin. Jadi kalau saya extend ke samping, sebenarnya pergerakan hari ini itu kita sideways antara highest sesi Asia kemarin plus sesi Asia hari ini, ya itu udah berhasil di break sehingga ada market activity di sana, dan proses yang tadi terjadi pada S&P 500, Nasdaq, di mana kita ngelihat ada penurunan pada saat Jerome Powell bilang dia akan naikin suku bunga aggressively, itu membuat Bitcoin bertahan di atas lowest price pada sesi Asia hari ini. Dan ini adalah sebuah kondisi yang bagus ibaratnya. Kalau misalnya kita pengen ngelihat Bitcoin bener-bener totally bullish, then what we need right now is hold above of
wave 2-nya itu di atas area highest sesi Asia kemarin. Ya, jadi istilahnya sesi Asia hari ini kemarin itu bakal menjadi patokan kita untuk melihat apakah Bitcoin di sini benar-benar memiliki activity ya atau memiliki demand yang cukup untuk mengangkat harga Bitcoin lebih tinggi. Dan kenapa saya istilahnya merefer ke sesi Asia? Karena begitu kita selesaikan update video ini ya, kita ngelihat nanti masuk ke sesi Australia and then sesi Tokyo atau Jepang atau sesi Asia sampai dengan nanti sekitar jam 2 siang, itu bakal menjadi faktor penentu apakah Bitcoin akan breakout atau si orang-orang Asia ini memanfaatkan situasi ini untuk jualan dan akhirnya membuat Bitcoin turun lebih dalam. Yang artinya menginvalidasi bullish wave count yang barusan saya sampaikan ke teman-teman. Oke, jadi so far untuk saat ini kalian bisa gunakan Fibonacci retracement juga ya, kita bisa ukur possibility untuk wave 2-nya, dimana kalau wave 2 sendiri itu biasanya berkisar antara Fibo 50% sampai 78,6%. Sorry teman-teman ya, ini saya ganti dulu, itu tadi Elliott Wave ya ternyata, bukan Fibonacci. Ya kira-kira seperti ini bakal menjadi area-area yang bakal menjadi penentu untuk pergerakan Bitcoin besok. Dan kalau saya extend ke samping ya, ini akan menjadi faktor penentu kalau misalnya kita bisa bertahan di atas 38,2%, which is ini adalah confluence dengan highest pada pergerakan sesi Asia di hari Senin dan juga di hari Selasa. Ini bakal menjadi sebuah kondisi yang sangat-sangat mengkonfirmasi bahwa Bitcoin akan punya cukup kekuatan untuk break terhadap supply zone yang terakhir. Oke, jadi untuk saat ini kita memiliki obstacle dan untuk mengkonfirmasi bullish momentumnya kita harus break dari area $23.400 lebih kurangnya di range price ini. Dan ya, itu aja dulu sih sebenarnya kita butuhkan ya. Paling tidak kalau teman-teman melihat pullback terjadi harus dalam keadaan yang korektif. Ini baru bisa mengkonfirmasikan bahwa Bitcoin ready to make a move again, and ya kita siap untuk ngetes ke level $25.000. At least menjelang CPI pada minggu depan. Oke, saya rasa teman-teman itu dia untuk update saya seputar Bitcoin hari ini. Once again, we have invalidation scenario, dimana kalau Bitcoin turun di bawah level ini bakal menginvalidasi. Oke, jadi take care buat teman-teman yang lagi aktif bertransaksi, dan semoga hari ini teman-teman memiliki hari yang menyenangkan. God bless everyone, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys, bye-bye.